Halo semuanya, langsung aja ya, di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang seru banget. Kita akan bedah perjalanan epik dari kisah Sang Kuryang, dan kalian pasti kaget. Kita bakal ngelihat bukti-bukti ilmiah luar biasa yang ternyata selaras banget sama cerita rakyat kuno ini. Siap-siap aja ya, karena batas antara mitos dan sains benar-benar bakal melebur di sini. Nah, yang bikin hal ini super menarik adalah sebuah kutipan naskah lontar dari abad ke-15 ini. Ini ngebuktiin kalau kisah Sang Kuryang itu bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa, tapi benar-benar sebuah catatan sejarah yang akarnya tuh dalam banget. Bayangin, ada yang benar-benar nyatat tentang tempat ini ratusan tahun yang lalu. Biar lebih gampang, ini agenda bahasan kita. Pertama, bukti tertulis legenda Sang Kuryang. Kedua, kutukan dan tragedi keluarga. Ketiga, syarat mustahil cinta terlarang. Keempat, terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Kelima, fakta geologi Gunung Sunda. Dan yang terakhir, pesan moral dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian 1, bukti tertulis legenda Sang Kuryang. Jadi poin krusialnya gini. Jauh sebelum ada yang namanya dokumentasi modern, seorang pangeran pengelana bernama Pangeran Jayapakuan alias Ameng Layaran ngerasa legenda ini tuh saking pentingnya sampai harus diukir di atas daun lontar, tepatnya di naskah Bujangga Manik. Ini nunjukin ke kita betapa kuatnya tradisi lisan ini bertahan sejak abad ke-15. Lanjut ke bagian 2, kutukan dan tragedi keluarga. Nah, di sini kita bisa lihat gimana ceritanya bermula. Bayangin aja dua sosok dari kahayangan dikutuk sama Sang Hyang Tunggal buat turun ke bumi. Dan parahnya lagi, dalam wujud hewan. Sang Dewi berubah jadi babi hutan betina bernama Caleng Wayungyang, dan Sang Dewa jadi anjing jantan bernama Tumang. Tragis banget kan? Dan yap, ini dia titik awal dari silsilah keluarga tokoh utama kita. Dari kejadian di hutan yang, agak di luar nalar ini, kisah epik kita lahir. Jadi, ada babi hutan terkutuk yang haus banget, terus dia nggak sengaja minum air seni seorang raja dari daun keladi atau batok kelapa. Ajaibnya, dia malah hamil. Terus dia ngelahirin bayi manusia perempuan yang cantik banget. Sang raja akhirnya nemuin bayi itu di hutan, ngebawa dia ke istana, dan ngasih nama Dayang Sumbi. Pas sudah gede, Dayang Sumbi ini cantik banget. Tapi dia punya satu kebiasaan buruk, yaitu suka ngomong tanpa mikir. Waktu alat tenunnya jatuh, dia asal aja bersumpah bakal nikahin siapapun yang ngambilin alat itu. Tahu-taunya yang mungut malah si Tumang, anjing jantan tadi. Karena sumpah nggak bisa ditarik, dia kepaksa nikah sama anjing terkutuk itu, yang ternyata bisa balik jadi dewa tampan tiap bulan purnama. Dari pernikahan aneh inilah lahir putra mereka yang super kuat, Sang Kuryang. Di sini nih, ketegangan narasinya memuncak. Waktu lagi berburu, Dayang Sumbi pengen banget makan hati rusa. Sang Kuryang, yang sama sekali nggak tahu siapa bapak aslinya, nggak sengaja malah manah si Tumang pas lagi ngejar babi hutan. Karena panik dan putus asa, pengen nurutin permintaan ibunya, Sang Kuryang ngelakuin hal yang fatal banget. Dia ngasihin hati anjing itu, yang mana adalah hati bapaknya sendiri, ke Dayang Sumbi. Dan cuma butuh satu pukulan ini buat ngubah segalanya. Waktu Dayang Sumbi tahu hati siapa yang dia makan, dia meledak dalam amarah dan kesedihan yang luar biasa. Dia mukul kepala Sang Kuryang pakai centong nasi dari batok kelapa sampai ninggalin bekas luka yang dalam banget. Pukulan ini bikin Sang Kuryang kabur ke pengasingan, ninggalin ibunya sendirian yang terus bertapa buat mempertahankan masa mudanya. Masuk ke bagian 3 sekarang. Syarat mustahil cinta terlarang. Coba deh kalian bayangin horornya momen ini. Bertahun-tahun kemudian jalan mereka bersilangan lagi. Sang Kuryang yang udah jadi ksatria sakti mandraguna jatuh cinta sama Dayang Sumbi yang tetap awet muda. Tapi pas lagi nyisirin rambutnya, Dayang Sumbi ngeliat bekas luka masa kecil di kepala pria itu. Astaga, dia langsung sadar kalau cowok tampan yang maksa mau nikahin dia ini sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Buat ngegagalin pernikahan terlarang ini, Dayang Sumbi muter otak dan ngasih sebuah ultimatum yang super brilian. Dia minta dibikinin perahu dan danau raksasa dengan membendung sungai Citarum, dan itu semua harus kelar dalam 1 malam sebelum fajar menyingsing. Secara logika, ini benar-benar syarat yang mustahil kan? Oke, bagian 4. Terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Tapi ternyata, dengan bantuan makhluk-makhluk gaib, Sang Kuryang hampir berhasil. Karena panik, Dayang Sumbi langsung ngeeksekusi trik cerdas 3 langkah ini buat malsuin matahari terbit. Dia ngegelar kain tenun putih yang bersinar alias boe rarang, terus numbuk lesung padi bertubi-tubi. Makhluk-makhluk gaib itu ketipu dong. Mereka ngira hari beneran udah pagi dan langsung pada kabur ketakutan.
Dan ini dia klimaksnya. Dalam ledakan amarah yang nggak terkendali karena ngerasa dicurangi, Sang Kuryang ngehancurin proyeknya sendiri. Dari amarah yang meledak-ledak inilah landscape daerah sana terbentuk. Sisa tunggul pohonnya jadi bukit tunggul, ranting-ranting yang dibuang jadi gunung borangrang, dan perahu raksasa yang dia tendang sampai terbalik berubah jadi tangkuban perahu. Terus tempat yang ngejebol bendungan jadi Sangyang Tikoro, dan sumbat bendungan yang dilempar jadi Gunung Manglayang. Sekarang, bagian kelima, fakta geologi Gunung Sunda. Setelah puas sama mitologinya, mari kita lihat dari kacamata sains. Coba deh perhatiin baik-baik skala waktu geologi yang luar biasa ini. Danau Purba Bandung itu beneran eksis sekitar 125.000 tahun yang lalu. Danau raksasa ini kemudian benar-benar mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu. Fakta bahwa danau ini mengering tuh benar-benar mencerminkan kisah mitos Sang Kuryang yang secara emosional ngejebol bendungannya sendiri. Terus perhatiin deh, definisi letusan Pliniani ini. Ini adalah jenis letusan gunung berapi yang super dahsyat, yang secara brilian ngambarin skala kejadian dunia nyata di balik mitos orang ngamuk nendang perahu. Runtuhnya kaldera besar-besaran adalah peristiwa kataklismik yang menciptakan lanskap pegunungan tersebut dalam sekejap. Jadi, poin utamanya di sini, masyarakat zaman dulu kan belum mengerti sains modern. Jadi, mereka pakai penceritaan dongeng yang kaya dan imajinatif banget buat nyatet bencana alam yang mengerikan. Sang Kuryang yang nendang perahu kayu raksasa sampai terbalik itu, nyatanya adalah runtuhnya sebuah kaldera dari Gunung Sunda Purba akibat letusan Plinian. Jujur, ini sih yang bikin merinding banget. Para ahli mengidentifikasi kalau manusia purba, Homo sapiens, udah hidup di wilayah ini sejak 50.000 tahun yang lalu. Itu artinya, nenek moyang orang Sunda purba bener-bener nyaksiin langsung proses penciptaan tangkuban perahu dengan mata kepala mereka sendiri. Pembahasan kita ini tuh lagi ngulik sebuah memori kolektif yang diwariskan antar generasi selama 50.000 tahun. Gila nggak sih? Akhirnya kita sampai di bagian 6, pesan moral dan kesimpulan. Nah, di luar semua fakta ledakan geologi tadi, ini tetap jadi sebuah cerita yang sangat manusiawi tentang akibat buruk dari ngehindarin kebenaran. Pesan inti dari legenda ini jelas banget. Kejujuran itu ngebuka jalan menuju kebahagiaan, sementara kalau kita main curang, nyimpen rahasia dan bohong, pada akhirnya pasti bakal mendatangkan bencana yang fatal. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian. Kalau mitos tentang perahu yang ditendang ternyata adalah memori yang didokumentasikan tentang letusan gunung berapi dari 50.000 tahun yang lalu, kira-kira ada berapa banyak legenda lokal di sekitar kita yang diam-diam menyimpan kebenaran ilmiah kuno? Teruslah kepo dan pertanyakan dunia di sekitar kalian, karena seringkali sains dan keajaiban itu cuma dua sisi sejarah yang sama.